6. Minyak dan industri minyak. Tidak ada satu negara pun yang pasokan minyaknya pas dengan kebutuhannya. Banyak faktor ikut menentukan. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan bisa juga karena faktor musim. Arus minyak dan pola perdagangan bisa juga terjadi karena perbedaan kebutuhan kualitas minyak mentah. Minyak bumi secara teknis biasanya dikelompokkan berdasarkan berat jenisnya, disebut api gravity, American Petroleum Institute. Makin kecil api, semakin berat jenis minyaknya dan sebaliknya, semakin tinggi api, semakin ringan jenis minyaknya. Minyak extra heavy oil, contohnya adalah minyak dari Venezuela, memiliki api antara 10–17. Kilang minyak Pertamina umumnya dirancang atas dasar api antara 22–33, medium crude oil. Minyak dari sumur-sumur di Australia umumnya punya api di atas 38, extra light oil. Semakin ringan jenis minyak, maka produk, yield, fraksi middle distillate, gasolin, diesel, semakin banyak. Dalam niaga minyak, sebagian besar dagangan minyak bumi dilakukan lewat dua daerah geografis produksi utama yaitu West Texas Intermediate, WTI, dan Brent. Kedua referensi di atas sering dipakai untuk menghitung biaya transport ke lokasi kilang yang terdekat. WTI memperdagangkan minyak jenis light dan sweet crude dan menjadi pemasok yang paling liquid di pasar Amerika Utara. Sedangkan Brent lebih fokus ke minyak dari Laut Utara. Brent mengambil patokan harga minyak Eropa. Ada lagi patokan harga minyak Dubai yang memperdagangkan minyak jenis sour crude untuk pasokan kawasan Asia Pasifik. Lalu ada bursa minyak terbesar dunia, The New York Mercantile Exchange, NYMEX, yang terdiri dari dua divisi penting yaitu NYMEX yang menangani future trading energi untuk minyak mentah, pemanas, gas alam, batu bara, listrik, propane, metal dan gasolin, dan COMEX, Commodity Exchange. Pasokan dan konsumsi minyak. Tidak ada satu negara pun yang pasokan minyaknya pas dengan kebutuhannya. Ada negara yang surplus jenis produk tertentu, namun defisit untuk jenis produk yang lain, atau sebaliknya. Tak heran jika ada suatu negara mengekspor minyak jenis tertentu, di saat yang sama mengimpor minyak jenis yang lain. Pada 2012, Indonesia menghasilkan minyak bumi sebesar 902.000 bph, mengimpor sebesar 265,4 ribu bph dan mengekspor 371,4 ribu bph. Korea Selatan mengekspor hasil kilang sebanyak 700.000 bph, sebaliknya juga mengimpor produk minyak lainnya hingga 600.000 bph. Iran yang menjadi eksportir utama minyak mentah dan hasil pengolahannya, dan tetap mengimpor gasolin. Australia selama ini mengekspor sekaligus mengimpor gasoline meski secara akumulatif volume produksinya melebihi permintaan. Mengapa? Pertimbangan keekonomian yang bicara. Sebagian besar kilang minyak Australia terletak di belahan timur dan selatan negara itu, Cates Head Area. Maka wajar, bagi konsumen di kawasan utara atau barat laut Australia, Cates Head Area, lebih murah mengimpor gasolin dari Singapura ketimbang mendatangkannya dari Cates Head Area. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan juga terjadi karena faktor musim. Permintaan bahan bakar di Kanada dan Amerika Serikat meningkat saat memasuki musim dingin, dan berkurang saat musim panas. Kondisi ini sudah berlangsung lama, dan meski kilang-kilang di Amerika mencoba menyesuaikan produksinya, tetap saja pasokan dan permintaan tak pernah mencapai titik temu. Ini bisa terjadi karena fleksibilitas kilang yang sangat terbatas. Ada 5 negara produsen utama minyak, bedakan dengan negara pemilik cadangan minyak, yaitu Saudi Arab, 10,6 juta bph, Rusia, 10,3 juta bph, AS, 9,7 juta bph, Iran, 4,3 juta bph, dan Cina, 4,1 juta bph. Beberapa negara produsen di atas pada saat yang sama juga menjadi negara konsumen besar, antara lain AS, 19,5 juta bph, dan Cina, 9,1 juta bph. Dalam skala yang lebih kecil, Indonesia juga sama. Dari gambar 5 di atas terlihat bahwa kekuatan kelompok negara-negara Teluk dan kelompok non-OPEC relatif berimbang, dengan sedikit pergeseran kekuatan ke arah kelompok non-OPEC. Kita mungkin pernah mendengar istilah trading house, khususnya di Jepang, yang berperan penting di belahan timur terusan Suez. Fungsi utama perusahaan ini adalah sebagai agregator permintaan, demand aggregators. Banyak perusahaan yang perlu minyak, tapi volumenya terlalu sedikit hingga tak menarik untuk diperdagangkan.
Akibatnya posisi buyers lemah saat bernegosiasi, biaya transportasi dan overhead jadi lebih mahal. Peran trading house adalah mengumpulkan pembeli kecil-kecil. Setelah terkumpul, trading house membeli ke pasar. Dari situ, pembelian tadi dikemas ulang sesuai pesanan. Atas jasanya, trading house memperoleh komisi. Umumnya perusahaan minyak tidak melakukan praktik ini, meski beberapa di antaranya memiliki saham di perusahaan trading house. Banyak juga perusahaan minyak yang membeli dari trading house, karena harga yang mereka tawarkan seringkali lebih baik. Pasar panggang. Kadangkala terjemahan istilah asing ke bahasa Indonesia tidak bisa persis betul dengan yang dimaksud. Istilah pasar panggang, yang lebih dikenal dengan lindung nilai, atau hedging, adalah kegiatan transaksi jual-beli untuk penyerahan kemudian, future trading, dengan maksud menghindari risiko ketidakpastian harga minyak. Kebanyakan hedging dilakukan melalui perdagangan kontrak, baik kontrak over the counter, OTC, atau di bursa berjangka. Jadi yang ditransaksikan adalah dokumen kontrak perdagangan minyak, bukan minyaknya. Contoh, harga minyak saat ini $80 per barel. Karena para produsen khawatir 2 bulan ke depan harga minyak akan turun, mereka mencari pembeli yang mau menandatangani kontrak pembelian minyak mentah dalam 2 bulan ke depan pada harga $80 per barel. Jual beli kontrak untuk pengiriman di depan terjadinya di pasar berjangka. Namun, volume perdagangan model ini sangat kecil dibanding perdagangan minyak yang sebenarnya. Perdagangan seperti ini hanya menjadi semacam jaminan terhadap fluktuasi harga yang bisa menyebabkan kerugian besar. Bagi produsen minyak, hedging tidak dirancang untuk menghasilkan keuntungan, meski kadang bisa menguntungkan. Hedging lebih untuk melindungi terhadap risiko harga minyak di masa mendatang. Jika pembeli dokumen tidak punya transaksi minyak yang real sebagai jaminan, sebagian orang menganggapnya berjudi. Pasar minyak dunia. Sebagaimana pengertian pasar pada umumnya, pasar minyak pun terus mengalami perubahan, yang terutama dipicu oleh semakin berkurangnya cadangan minyak dunia dan kian sulitnya upaya untuk menemukan cadangan minyak baru. Hossein Razavi dan Fereidun Fesharaki, 1991, dalam buku Fundamentals of Petroleum Trading memaparkan, bahwa sampai akhir 1970-an jalur utama perdagangan minyak dunia masih menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan besar minyak dunia, yang menguasai industri dari hulu sampai hilir. Dari setiap mata rantai yang terbentang sepanjang hulu sampai hilir, mereka mampu mengais keuntungan. Pada 1950-an Enrico Mattei, CEO perusahaan minyak Italia, Eni, menyebut perusahaan-perusahaan minyak besar itu sebagai The Seven Sisters. Dalam menjalankan bisnisnya, 7 perusahaan yang dibentuk sebagai konsortium for Iran itu melakukan praktik kartel dan mendominasi industri minyak dunia pada era 1940 hingga 1970. Mereka adalah Anglo-Persian Oil Company, kini BP, Gulf Oil, Standard Oil of California, SoCal, dan Texaco, kini Chevron, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey, Esso, dan Standard Oil Company of New York, Socony atau kini dikenal sebagai ExxonMobil. Italia merasakan betul tekanan dari The Seven Sisters ini. Semasa Mattei memimpin Eni, Italia tengah menghadapi problem. Produksi minyak dalam negerinya tak mampu lagi memenuhi pertumbuhan permintaan. Untuk mengamankan pasokan, Eni harus mencari sumber-sumber minyak di luar Italia. Namun ia menghadapi tekanan dari The Seven Sisters. Sampai sebelum krisis minyak pada 1973, The Seven Sisters menguasai hingga 85% perdagangan minyak dunia. Strategi mereka adalah terus meningkatkan pangsa pasar dan menjaga harga minyak stabil pada tingkat yang rendah. Mayoritas perdagangan minyak ketika itu dilakukan dengan sistem kontrak, sementara volume perdagangan di pasar spot hanya sekitar 5% dari total industri. Rendahnya harga memicu ketidakpuasan negara-negara produsen minyak, di antaranya yang tergabung dalam organisasi OPEC, Indonesia kala itu masih tergabung di dalamnya. Selain memperjuangkan kenaikan harga, negara-negara OPEC juga ingin pembagian keuntungan yang lebih besar dari The Seven Sisters, yang sebagian besar juga mengelola ladang-ladang minyak di negara-negara OPEC. Namun, perjuangan melawan The Seven Sisters pada awal Oktober 1973 gagal, sehingga OPEC menggunakan kewenangannya menetapkan harga minyak sendiri.
Hubungan OPEC dengan The Seven Sisters kian memanas setelah Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa mendukung Israel dalam Perang Arab-Israel. Sebagai perlawanan atas dukungan negara-negara Barat terhadap Israel, sejumlah negara Arab yang tergabung dalam OPEC memutuskan untuk melakukan embargo minyak ke Amerika Serikat dan Eropa. Embargo ini memicu terjadinya krisis energi di negara-negara tersebut. Apalagi, untuk menjaga stabilitas harga, OPEC memutuskan menurunkan volume produksi minyaknya. Pertikaian tersebut membuat peran The Seven Sisters menyusut dan mulai digantikan oleh OPEC. Harga yang semula ditetapkan The Seven Sisters, Posted Prices, diganti oleh harga yang ditentukan oleh negara-negara produsen yang sering dikenal dengan Official Selling Price, OSP. Dengan cepat harga ini memengaruhi pasar. Belakangan, terjadi perubahan opini pasar. Perlahan-lahan harga spot pun mulai dipergunakan di pasar, meskipun OSP masih berlaku. Memasuki tahun 1990-an pasar berjangka, futures market, semakin berkembang, termasuk untuk minyak. Di pasar ini banyak kontrak komoditas yang diperdagangkan, termasuk kontrak untuk lindung nilai, hedging. Di pasar berjangka, naik turunnya harga kontrak sangat ditentukan oleh perkiraan apakah di masa depan harga suatu komoditas akan naik atau akan turun. Belakangan ini minyak mentah menjadi primadona komoditas dunia yang paling aktif diperdagangkan. Kontrak berjangka untuk minyak jenis light sweet crude oil termasuk yang paling liquid karena kerap ditransaksikan dalam volume besar pada perdagangan kontrak berjangka komoditas fisik. Di pasar berjangka ini tak ada satu pihak pun yang secara dominan menjadi pemegang kendali. Seiring dengan terus berkurangnya cadangan minyak dunia, volume perdagangan di pasar spot terus meningkat dan belakangan ini, menurut perkiraan Razavi dan Fesharaki, mencapai 80-85. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan untuk penyerahan barang yang bersifat segera. Jangka waktu maksimal penyerahan barang biasanya sekitar 6 bulan. Menurut Razavi dan Fesharaki, kondisi ini membawa perdagangan minyak bumi memasuki era baru. Pertamina dan pasokan minyak. Lalu, di manakah posisi Pertamina dalam oil trading dunia? Pertamina di sini jelas tidak memperdagangkan minyak. Pertamina tidak juga menjadi trading house. Pertamina juga tidak boleh melakukan hedging, meski mungkin suatu saat hal ini diperlukan. Pertamina juga tidak melakukan aksi spekulasi, baik untuk minyak maupun perdagangan dokumen kontraknya. Jadi, Pertamina hanya melakukan perdagangan untuk mengoptimalisasi pasokan bahan bakar dalam negeri. Pertamina hanya menjual produk dari kilang di Indonesia, produk yang tidak dibutuhkan di pasar dalam negeri, dan membeli minyak mentah atau produk minyak untuk menutupi kekurangan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri. Ekspor Pertamina, semisal LSWR, Low Sulfur Wax Residue, dan Naphtha, keduanya sudah memiliki pasar tetap. Impor Pertamina berupa minyak mentah dan juga produk minyak. Impor dilakukan langsung oleh Pertamina dan 3 anak usaha yang mewakili Pertamina, yakni Petral, Kipco, dan PPT. Ketiganya beroperasi di luar negeri. Petral berbasis di Singapura, Kipco di Korea Selatan, dan PPT di Jepang. Far East Oil Trading Company yang didirikan di Jepang pada 1965 adalah perusahaan pertama yang menjadi perpanjangan Pertamina di luar negeri. Perusahaan ini 50% sahamnya dimiliki Pertamina dan sisanya oleh perusahaan Jepang. Pada 1972 Pertamina juga mendirikan Japan Indonesian Oil Company. Saat ini PPT Energy Trading Co. Ltd. dimiliki oleh Pertamina, 50%, dan konsorsium beberapa perusahaan Jepang, seperti Toyota Motor Corp, JX Nippon Oil Energy Corporation, Tetsubu Electric Power Co. Inc., Tokyo Gas Co. Ltd., Kashima Oil Co. Ltd., dan Nippon Steel Engineering. Dua perusahaan ini fokus melayani pasar Jepang dan berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Jepang. Pada 1996 keduanya bergabung dan namanya menjadi Pacific Petroleum Tra oleh negara-negara produsen yang sering dikenal dengan Official Selling Price, OSP. Dengan cepat harga ini memengaruhi pasar. Belakangan, terjadi perubahan opini pasar. Perlahan-lahan harga spot pun mulai dipergunakan di pasar, meskipun OSP masih berlaku. Memasuki tahun 1990-an pasar berjangka, futures market, semakin berkembang, termasuk untuk minyak.
Di pasar ini banyak kontrak komoditas yang diperdagangkan, termasuk kontrak untuk lindung nilai, hedging. Di pasar berjangka, naik turunnya harga kontrak sangat ditentukan oleh perkiraan apakah di masa depan harga suatu komoditas akan naik atau akan turun. Belakangan ini minyak mentah menjadi primadona komoditas dunia yang paling aktif diperdagangkan. Kontrak berjangka untuk minyak jenis light sweet crude oil termasuk yang paling liquid karena kerap ditransaksikan dalam volume besar pada perdagangan kontrak berjangka komoditas fisik. Di pasar berjangka ini tak ada satu pihak pun yang secara dominan menjadi pemegang kendali. Seiring dengan terus berkurangnya cadangan minyak dunia, volume perdagangan di pasar spot terus meningkat dan belakangan ini, menurut perkiraan Razavi dan Fesharaki, mencapai 80-85. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan untuk penyerahan barang yang bersifat segera. Jangka waktu maksimal penyerahan barang biasanya sekitar 6 bulan. Menurut Razavi dan Fesharaki, kondisi ini membawa perdagangan minyak bumi memasuki era baru. Pertamina dan pasokan minyak. Lalu, di manakah posisi Pertamina dalam oil trading dunia? Pertamina di sini jelas tidak memperdagangkan minyak. Pertamina tidak juga menjadi trading house. Pertamina juga tidak boleh melakukan hedging, meski mungkin suatu saat hal ini diperlukan. Pertamina juga tidak melakukan aksi spekulasi, baik untuk minyak maupun perdagangan dokumen kontraknya. Jadi, Pertamina hanya melakukan perdagangan untuk mengoptimalisasi pasokan bahan bakar dalam negeri. Pertamina hanya menjual produk dari kilang di Indonesia, produk yang tidak dibutuhkan di pasar dalam negeri, dan membeli minyak mentah atau produk minyak untuk menutupi kekurangan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri. Ekspor Pertamina, semisal LSWR, Low Sulfur Wax Residue, dan Naphtha, keduanya sudah memiliki pasar tetap. Impor Pertamina berupa minyak mentah dan juga produk minyak. Impor dilakukan langsung oleh Pertamina dan 3 anak usaha yang mewakili Pertamina, yakni Petral, Kipco, dan PPT. Ketiganya beroperasi di luar negeri. Petral berbasis di Singapura, Kipco di Korea Selatan, dan PPT di Jepang. Far East Oil Trading Company yang didirikan di Jepang pada 1965 adalah perusahaan pertama yang menjadi perpanjangan Pertamina di luar negeri. Perusahaan ini 50% sahamnya dimiliki Pertamina dan sisanya oleh perusahaan Jepang. Pada 1972 Pertamina juga mendirikan Japan Indonesian Oil Company. Saat ini PPT Energy Trading Co. Ltd. dimiliki oleh Pertamina, 50%, dan konsorsium beberapa perusahaan Jepang, seperti Toyota Motor Corp, JX Nippon Oil, Energy Corporation, Tetsubu Electric Power Co. Inc., Tokyo Gas Co. Ltd., Kashima Oil Co. Ltd., dan Nippon Steel Engineering. Dua perusahaan ini fokus melayani pasar Jepang dan berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Jepang. Pada 1996 keduanya bergabung dan namanya menjadi Pacific Petroleum Trading, PPT. Pada 2010 beralih nama menjadi PPT Energy Trading Co. Ltd., sekaligus meluaskan usahanya ke bisnis LNG, LPG. Pertamina juga memiliki satu trading arm yang khusus melayani pasar Korea Selatan, yakni Kipco atau Korean Indonesia Petroleum Company. Kipco berkantor di Seoul, akan tetapi juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Dahulu, selain PTT di Jepang dan Kipco di Korea Selatan, dua trading arm Pertamina lainnya yaitu Permindo Oil Trading Co. Ltd. dan Perta Oil Marketing Ltd. Di Permindo, Pertamina memiliki 35% saham. Pada Maret 2001, nama Perta Group berubah menjadi Pertamina Energy Trading Ltd., yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petral. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini ditugaskan menangani urusan penjualan dan pembelian minyak dan produk minyak di kawasan Asia, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya. Secara umum impor minyak Pertamina dilakukan melalui dua cara, yaitu kontrak jangka panjang dan pembelian melalui pasar spot. Sekitar 75% pengadaan minyak Pertamina dilakukan melalui sistem kontrak yang pengadaannya ditangani oleh 3 anak usaha tadi. Dengan formula penetapan harga yang kurang lebih sama, hanya sedikit perusahaan yang akhirnya bisa menjadi pemasok lewat sistem kontrak tadi. Sisanya diperoleh Pertamina melalui pasar spot, untuk pembelian satu atau beberapa kargo. Ada dua keuntungan Pertamina dengan membeli via pasar spot.
Pertama, tak perlu ada komitmen jangka panjang dengan pihak penjual, dan pembelian bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Kedua, ada peluang untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih rendah ketimbang harga pasar. Pertanyaan yang berkembang di kalangan masyarakat adalah, transaksi di pasar spot hanya bersifat sesekali dan harga kerap kali tidak sepenuhnya transparan. Jadi, bagaimana Pertamina bisa menjamin bahwa mereka memperoleh minyak dengan harga wajar atau murah? Kuncinya adalah sistem tender yang dilakukan oleh Pertamina. Melalui tender, Pertamina bisa membeli minyak dengan harga termurah. Sebenarnya pengadaan minyak dengan formula 75-25 tersebut biasa dilakukan oleh sejumlah negara di Asia. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, menerapkannya dengan formula 67-33. Namun, belakangan formula ini mereka revisi guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar spot. Ada beberapa catatan terhadap tender yang dilakukan Pertamina. Pertama, selama ini Pertamina melakukan pengadaan minyak, lebih untuk mengatasi kekurangan dari kebutuhan kilang dalam negeri. Kondisi ini biasanya dengan mudah dibaca oleh para pelaku pasar. Kedua, persyaratan tendernya sangat spesifik. Misalnya, volumenya ditetapkan dalam jumlah tertentu, sehingga menutup kemungkinan Pertamina memesan kargo tambahan meskipun ketika itu harga minyak sedang murah. Sistem tender seperti itu bukan jaminan bagi Pertamina untuk memperoleh harga termurah. Cara Pertamina menangani tender juga bukan yang terbaik. Namun, Fesyaraki menilai sistem ini lebih kebal terhadap korupsi. Tudingan korupsi memang selalu terarah pada impor minyak Pertamina. Namun, dengan sistem pengadaan yang baru, korupsi sangat sulit terjadi. Untuk pembelian dengan sistem kontrak, misalnya, harga sudah ditetapkan oleh penjual dengan rumusan tertentu. Sedangkan untuk pembelian spot, semuanya dilakukan melalui sistem tender guna memperoleh harga termurah. Satu-satunya pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa impor harus melalui 4 perusahaan Petral, Kipco, PPT, dan Pertamina sendiri. Bagaimana Pertamina mengalokasikan jatahnya? Ini perlu diperjelas. Pengadaan minyak mentah ini memerlukan keahlian khusus guna menghindari pembelian dengan harga yang tinggi akibat praktik markup. Pembelian langsung ke produsen, seperti ke Saudi Aramco, PTT, atau Petronas yang bertujuan menghindari praktik broker atau percaloan, dalam kenyataan membuat harga justru lebih mahal, selain perlu effort lebih besar. Trading arm. Pembelian bensin premium oleh Pertamina, melalui Petral Singapore dilakukan melalui tender terbuka yang melibatkan 28 trader dan perusahaan migas papan atas lainnya. Setiap bulan Petral membeli lebih dari 8 juta barel bensin premium. Para pemasok itu antara lain Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, BP, Unipek, Petrochina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, dan Conoco. Pembelian dilakukan melalui tender karena produsen bensin premium kebanyakan para trader yang melakukan proses blending di Singapura. Sedangkan pembelian solar dilakukan di pasar spot melalui tender terbuka yang diikuti 30 perusahaan yang terdaftar. Untuk pengadaan solar dalam jangka panjang, Petral menunjuk 4 perusahaan minyak nasional, yakni Kuwait Petroleum Company, Petronas, PTT, dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco. 4 perusahaan ini mempunyai kilang minyak yang memproduksi solar. Hal ini untuk menghindari aksi spekulasi dari para trader di Singapura. Karena membeli dari trader, banyak yang beranggapan bahwa Petral tidak transparan dalam menetapkan harga beli minyak mentah atau BBM. Maksudnya tentu harga beli Petral terlalu mahal atau di atas harga pasar, dan tak ada patokan yang dipakai oleh Petral untuk menetapkan harga beli dari trader. Anggapan seperti ini menggambarkan ketidaktahuan publik. Pemerintah sudah menetapkan patokan harga BBM di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Sesuai aturan ini, harga BBM merujuk pada Mid Oil Platts Singapore, MOPS, yakni patokan harga yang ditetapkan oleh Platts, anak usaha S1 MCHE Pronunciation Grow Hill. Harga yang ditetapkan oleh Platts ini berubah setiap hari, sesuai dengan transaksi yang terjadi di sistem window Platts atau pasar spot di Singapura. MOPS menjadi pilihan sebab dianggap sejalan dengan indeks harga dari International Energy Agency, IEA, sebuah badan energi internasional yang bermarkas besar di Paris, Prancis. Badan ini merupakan dibentuk oleh 26 negara anggota OECD atau negara-negara maju.
IEA bertugas melakukan kajian seputar energi, seperti supply demand, kebijakan energi, kajian-kajian menyangkut teknologi dan energi terbarukan, dan sebagainya. Salah satu produk IEA adalah World Energy Outlook yang diterbitkan setiap tahun. Jadi, di Singapura setiap hari penjual dan pembeli minyak dari berbagai negara memasukkan jenis-jenis minyak yang ingin mereka beli atau jual dan harga yang mereka ajukan. Untuk menghindari fluktuasi akibat harga Platts yang setiap hari berubah, pemerintah memakai harga rata-rata per bulan. Formulasi harga BBM merujuk pada MOPS Plus Alpha, di mana Alpha ini menunjuk pada Marine Plus Fee dari biaya distribusi yang diperoleh Pertamina. Di dalam Marine Pertamina tersebut termasuk sejumlah komponen biaya, seperti biaya pengapalan minyak dari kilang, biaya asuransi, biaya bongkar muat dan biaya-biaya lainnya. Maka, pola pikir lama bahwa Pertamina atau Petral tidak transparan dalam menetapkan harga beli minyak jelas berangkat dari ketidaktahuan. Pertamina perlu lebih gencar melakukan sosialisasi penentuan harga minyak agar kesalahan anggapan seperti ini tidak menjadi semakin berlarut-larut dan menimbulkan dugaan yang macam-macam. Mengapa harus Singapura? Apa jadinya kalau Petral bertransaksi di Indonesia? Sulit membayangkan betapa beratnya Petral menghadapi tekanan dari banyak pihak yang berkepentingan. Sekarang saja bangsa ini sudah cukup lelah menghadapi kasus-kasus dugaan korupsi. Rasanya, tak perlu kita dibebani lagi dengan tambahan kasus-kasus baru. Ini juga pertanyaan yang sering mengemuka. Jawabannya sederhana. Pasar minyak adanya memang di Singapura. Pasar di negeri singa itu sudah beroperasi sejak tahun 1960-an, menggeser pasar minyak Asia yang semula berpusat di Hong Kong. Posisi Singapura semakin kuat, karena negara itu juga dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Ini tentu memudahkan Petral untuk memperoleh pendanaan. Dengan kondisi seperti itu, tak heran jika Singapura menjadi tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli minyak mentah dan hasil olahannya. Juga akan jauh lebih efektif jika misalnya Petral membuka perwakilan di lokasi pasar. Hal semacam ini pun dilakukan oleh negara-negara lain, atau perusahaan minyak asing. Kuwait atau Arab Saudi yang menjadi produsen minyak, misalnya, juga memiliki perwakilan dagang di Singapura. Lalu, negara-negara yang menjadi konsumen, dalam pengertian volume konsumsinya lebih tinggi ketimbang volume produksinya, seperti Thailand atau India, juga membuka perwakilan dagangnya di sana. Perusahaan yang menjadi perwakilan dagang di Singapura mesti terdaftar, approved trader, dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di sana. Singapura terkenal keras dalam menerapkan aturan hukum. Maka, bertransaksi di Singapura menciptakan rasa aman dan terjamin kepastian hukumnya, terlebih bila sampai terjadi sengketa. Untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan dan transaksinya mencapai volume tertentu, pemerintah Singapura tak ragu memberikan insentif. Petral pernah mendapat insentif pajak sebesar 5% dari tarif normal 17,5%. Saat ini Petral tercatat sebagai perusahaan yang menempati 10 besar dari 1.000 perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Singapura, dilihat dari besarnya transaksi, Singapore 1000. SME 1000 tahun 2012. Lalu, mayoritas pembelian yang dilakukan Petral juga bukan untuk hari ini, minggu ini, atau 6 bulan ke depan, pasar spot, melainkan pengadaan untuk kebutuhan 2-3 tahun mendatang. Jadi, akan lebih efektif bila Petral bertemu langsung dengan para pemasok atau trader besar agar dapat menaikkan posisi tawar. Dengan demikian Petral juga bisa berperan sebagai market intelligence bagi Pertamina. Sebenarnya, jawaban dari pertanyaan di atas sungguh sangat tergantung dari bagaimana suatu pihak memandang permasalahan ini. Kelompok yang tidak setuju, akan melihat penempatan Petral di Singapura hanyalah sekadar akal-akalan, pembodohan publik, pemborosan anggaran, salah satu upaya untuk tidak transparan, dan masih banyak tuduhan miring lainnya. Untuk itulah sebaiknya kebijakan pembinaan BUMN, migas, perlu ditinjau ulang agar setiap intervensi pemerintah lebih jelas dan memberikan kepastian iklim berusaha di Indonesia.